Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman terutamanya, alhamdulillah, di zaman yang kita digencar iman kita untuk goyang naudzubillah min dzalik, maka kita sekarang ingatkan untuk syukur kepada Allah atas nikmat yang masih ada di hati kita semuanya, dengan harapan syukur nikmat iman ini Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita, dan Allah tambahkan nikmat iman dan kekuatan demi kekuatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat masih dijadikan para muslimin yang masih mau mensujudkan dahinya untuk Allah Subhanahu wa taala, masih mau melangkahkan kakinya untuk melakukannya Allah Subhanahu wa taala, masih mau belajar ilmu agamanya Allah lewat kitab-kitabnya para sholihin, lewat kitabnya para orang-orang saleh, para ulama, tidak lain untuk meneguhkan dan menguatkan Islam kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingatkan adalah syukur atas nikmat sehat walafiat, nikmat masih diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, fisik kita, terutama hati kita semuanya, alhamdulillah. Syukur juga masih diberikan modal utama untuk beraktivitas, yaitu yang bernama umur. Pejabat yang mau berlaku adil, ustadz yang mau mengajar, santri yang mau belajar, siapapun yang mau beramal, kalau sudah masuk ke liang lahat, jelas dia sudah kehilangan modalnya. Dalam ilmu perdagangan secara standarnya, orang yang nggak punya modal jelas tidak akan beruntung. Alhamdulillah, kita harus syukur. Alhamdulillah, subuh tadi tidur melek masih nafas. Alhamdulillah. Wow, apalagi ditambah sholat di masjid. Alhamdulillah, ya ini harus disyukuri. Kenapa? Karena al-Habibul Imam Hasan bin Abdullah bin Umar Syafii beliau mengatakan, asyukru sayyidul mafqud, sayyidul mawjud, wa ghaibul mafqud. Syukur itu adalah menjaga nikmat yang sudah ada. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, walaupun tidak semua mampu kita syukuri, karena kadang-kadang ada nikmat yang tak terlintas di otak kita. Maka kita syukur menjaga nikmat yang ada. Tapi istimewanya juga mendatangkan nikmat yang belum ada pada kita. Selaras dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur sama aku, tak tambah. Karena kadang-kadang kita bingung, butuh nikmat apa mana ya? Kalau kita suruh mengukur nikmat, pasti mentah-mentah ekonomi. Duit, apa mana? Duit, apa lagi? Duit terus bingung ya, sehat, afiat ini paling cuma 10, padahal nikmatnya Allah 7 jutaan. Kalau kita yang keterbatasan menyebutkan jutaan nikmatnya Allah nggak mampu, ya apa caranya supaya dapat jutaan nikmatnya Allah? Banyak-banyak syukur. Karena Allah sudah janji, pintar-pintar syukur, nikmatnya akan tambah, jenisnya akan tambah. Kalau pintar nikmat syukur, sehat walafiat, tambah lagi yang lainnya. Yang lainnya ditambah terus, ditambah dan ditambah, karena itu sudah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak daripada syukur-syukur atau nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah, di kajian kali ini atau kita menantikan beliau oleh Pak Amin Hakim Segar, yang lagi ada panggilan daripada guru beliau dari Pasuruan. Apabila tidak lama, tidak panjang, ingin hanya berbagi nasihat kepada antum semuanya. Bukan nasihat pribadi, apabila bawakan kitab, tujuannya supaya kita deres di sini, bukan hanya penceramah. Kalau Al-Fakir ya, bukan semua penceramah. Kalau Al-Fakir ceramah, bisa ada nafsunya, bisa ada tendensi duniawinya, bisa ada mau nyikat sana, mau nyikat sini karena nafsu saya cocok sama Tuhan. Tapi kalau kita ya satu ayai, pas baca ini, pas ketepaan, tidak boleh ngamuk, ya jadi ketepaan. Baca kita supaya apa? Supaya nggak jadi di malam pengajiannya sore segar, bukan pengajiannya Syekhon Segar. Sebab Syekhon ayahnya Habib Ja'far, Syekhon Segar. Sebab Ja'far, Habib Ja'far guru besar daripada Romo Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nah ini yang kejar beliau punya makam, ini ayahnya.
dan nasihatnya begitu indah. Hatam 10 kali, haus terus kepingin hatam lagi. Seandainya 10 kali hatam, tetap kena. Kenapa? Karena memang nasihatnya pas dengan orang-orang akhir zaman. Pas banget ya. Untuk anak-anaknya orang soleh ada, untuk orang awam ada, untuk mereka yang thalibul ilm ada, untuk mereka para orang tua ada. Alhamdulillah, karena memang nasihatnya para ulama, kitab-kitabnya ulama itu adalah penyembuh daripada sakitnya hati, yang penguat daripada kondisi iman yang lagi menurun. Baca kitabnya orang-orang soleh, insya Allah tambah kuat. Ditambah lagi yang senang ziarah, alhamdulillah. Ditambah lagi yang senang tawasul, alhamdulillah. Jangkep, lengkap dan jangkep kecintaan kita kepada orang soleh. Yang kali ini beliau punya nasihat seperti ini. Maka radhiyallahu anhu, alaika bi ta'limi auladikum. Atasmu wahai para pendengar, wahai membaca kitab ini, yang pertama adalah mengajari anak-anak kalian, wa nisa'ukum, dan ajari perempuan-perempuan kalian, wa abidikum, bahkan budak. Karena zaman itu mungkin masih ada perbudakan. Kalau zaman sekarang yang punya rezeki lebih, rumahnya besar, orangnya banyak, ada pembantu, wajib diajar. Jangankan anak yang darah daging, jangankan istri yang ditanggung jawab di akhirat. Maaf, pembantu yang gak ada urusan nasab sama kita, yang gak ada urusan apapun, kalau tidak kita ajari agama Islam, bukan berarti di pondok, bukan berarti di madrasah, dan bukan. Ajari yang standar-standar, yang haram-haram, yang standar. Kita kan tahu, sebatas muslim kita pasti tahu. Loh, jangan gini ya, kalau di rumah saya jangan begini ya, kalau masuk rumah saya jangan begini ya. Perlu. Kalau di sini sholat ya, jangan sholat ya, harus sholat. Mandek kok kerja, kuai mandek mau sholat. Harus. Kenapa? Teringat satu cerita daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih. Beliau itu murid daripada murid andalannya Al-Habib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Rotib. Beliau dikatakan saking alimnya orang dipanggil dengan alamatul dunia, paling alimnya orang saat dunia. Saat itu namanya Abdurrahman bin Fuqih. Suatu saat beliau didatangi oleh para tentara zaman itu. Karena zaman itu bukan zaman pemerintahan, tapi zaman kesultanan. Didatangi oleh pemerintahan atau didatangi oleh tentara, kemudian tiba-tiba ditangkap, dimasukkan ke penjara. Saat itu para murid-muridnya yang senior-senior ini berangkat untuk melobi raja bagaimana ini Habib yang soleh, yang manfaat, yang pengajiannya banyak. Di zaman itu gak ada medsos, pengajiannya ribuan, untuk bisa dikeluarkan. Kenapa? Hancur ini kerajaan kalau sampai rakyat bergerak. Wah, ramai. Rajanya gak mau tahu, enggak. Pokoknya dia Habib ketangkep. Loh, saya gini aja wis, jelaskan kepada kami salahnya apa untuk kami sampaikan kepada umat. Gak ada salah. Jangan sabar, saya mau nangkep. Saya punya firasat pokoknya mau nangkep ini orang. Kak urus Pak Ustaz, gak ada urusan. Akhirnya memanggil murid-muridnya, sudah kamu sampaikan kepada masyarakat untuk tenang, suruh pulang. Nanti kan ceritain aku ditangkap. Berarti ungkapnya harus mikir. Berarti punya salah ini Habib. Setelah selesai 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah, beliau dikeluarkan dari penjara, bikin pengajian seperti biasanya. Kemudian di akhir pengajian beliau sampai ke hadirin hadirat, saya suruh pulang dengan kemarin, tidak perlu ada kekacauan karena memang yang salah saya. Bingung karena kriminal itu artinya apa? Maaf, membunuh itu kelihatan, ya. Ataupun kriminal pidana itu kelihatan. Jenengan salah apa, Habib? Kalau jenengan pengajian, salahnya di mana? Tidak ketok. Saya bantu ngapatan orang saat itu. Oh enggak. Ketika saya ditangkap, saya bingung. Kok yang saya ditangkap ya? Bingung, tapi saya nggak takut kok. Imam Syafi'i juga pernah ditangkap, Imam Abu Hanifah juga pernah ditangkap. Karena mereka rata-rata meninggalnya ada di penjara. Mereka meninggalnya saat penyiksaan para algojo-algojonya sultan zaman itu. Tidak ada urusan penjara. Tapi ketika aku masuk penjara, aku munajat kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala yang caranya, aku ini dikasih gambaran. Ini pasti teguran dari Allah untuk saya menjadi lebih baik. Lihat ini, kalau orang sudah hatinya sama Allah, di penjara aja namun dari dia punya musibah, pasti orang pilih. Akhirnya Allah beri ilham sama ini Habib, wahai Abdurrahman, engkau ditangkap saat ini sebagai bentuk ujian dan juga teguran kepada
siap. Nah, ya Allah, siap, saya siap untuk ditegur. Lewat malaikatnya, tak lewat ilham, tak lewat mimpi. Teguran atas salah apa? Salah karena kemarin-kemarin ada satu hari pembantumu lupa sholat satu kali. Pembantu, bukan anak, bukan istri, di dalam rumahmu lupa, bukan sengaja meninggalkan, lupa sholat satu kali, bukan 1 tahun. Sekali tok lali liburan, sekali tok lali asaran, dan kamu nggak sadar di tengah rumahmu ada orang meninggalkan sholat. Makanya kamu bicara sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Selesai, saya selesaikan ini semuanya untuk melebur daripada dosa-dosaku. Makanya beliau Habib Syekhan melibatkan jangankan anak, jangan istri, pembantu pun harus diajarkan. Minimal sholat yang baik, ajarkan wudhu. Kalau zaman sekarang jangan wudhu tidak. Belajar sehat itu jangan pakai YouTube, jangan pakai Google. Kalau nasihat nggak apa-apa. Tapi kalau agama atau syariat secara serius nggak boleh. Nabi Muhammad SAW aja. Kalau seandainya Allah kasih ilham atau Allah kasih ilmu langsung dari Lauh Mahfuz bisa. Tapi bagaimana sekelas Nabi Muhammad paling afdolnya makhluk di atas muka bumi ini, bagaimana beliau menjadi orang alim? Bagaimana beliau nambah ilmu? Di antara caranya malaikat Jibril turun kepada Muhammad mengajarkan Islam, ihsan, iman dan juga tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana cara pengajarannya? Fa'asnada rubbatayhi ila rubbatayhi. Malaikat Jibril menempelkan dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad SAW, face to face. Ini kalau bahasa TPI-nya talaqi. Belajar harus talaqi. Ba, mulutnya gini kan ada mulutnya nih. Ba, ta. Talaqi baik kalau lihat YouTube. Ya apa? Kalau Google, itu adalah bagaimana lidah itu tinggi. Tidak bisa, talaqi harus talaqi. Ilmu ajaran agama itu talaqi, nggak bisa YouTube di rumah kecuali nasihat. Nggak bisa Google-Googlean kecuali nasihat. Harus talaqi. Belajar wudhu nggak boleh dari YouTube. Belajar wudhu nggak boleh karena mungkin pernah melakukan suatu kemaksiatan, dia tobat, intip orang wudhu di depan wudhu. Oh wajah isi. Oh nggak boleh. Harus belajar. Buang gengsinya. Saya sudah tua Ustaz, saya malu. Buang gengsinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi Muhammad SAW bersabda, cari ilmu itu mulai timang-timang. Ibu-ibu yang punya anak, mulai bayi, anak itu disusui Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau anaknya perempuan, Sayyidah Fatimah Zahra, Zainab Kubra, Khadijah Kubra. Kenapa? Mulai ditimang, jadi kerumunnya si kami itu. Ketika anaknya sudah mulai pintar, mulai sekolah, mulai lainnya, baru dia simpan. Wa ilallah. Kalau perlu sampai akhir hayat tetap belajar, jangan cuma 40. Jangan cuma 50, 60 sampai kapanpun wajib belajar. Ilmu syariat dalam Islam, wudu, belajar, sholat, belajar. Toh cuma setengah jam. Datang ke ustadz yang sampai seneng, sing kenal boleh, sing dua boleh, sing jadi boleh, sing atau boleh, habib boleh, kiai boleh, gus boleh. Datang ustadz kepingin kita cari wudunya, apa cari? Teori ini gini, wudu itu pertama niat itu di hati, sunnah diucapkan. Wah itu kaisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dan dia usah wudu. Caranya begini, anggota pertamanya begini. Paham? Apa lo? Paham, karena gini. Bukan berani. Wudu, nah misalnya. Selesai. Ini namanya sirrul talaqi, terdapat rahasia daripada pembelajaran. Makanya beliau mengatakan, alaika bi ta'limi auladikum, ajari anak kita ilmu agama. Wa nisaikum, melajari istri dan juga anak atau siapapun perempuan kita untuk mempelajari seputar keperempuanan. Penting. Karena perempuan ini kalau terutama masalah darah ya, kita sebutkan, kita singgung di sini. Kalau nggak tepat, nanti hubungan suami istrinya nggak tepat. Nanti anaknya bisa nggak tepat. Kenapa? Karena hubungan suami istri yang tidak sesuai dengan syariat, walaupun halal. Nanti sholatnya nggak tepat. Mokok kalau gede sholat, mokok kalau gede nggak sholat. Kadang-kadang nggak seperti itu juga hukumnya. Perlu dipelajari 10 menit, setengah jam mentok saja. Bukan berarti mondok ya, enggak. Bukan berarti balik madrasah enggak, buka kitab enggak. Duduk dengarkan ustaznya ngomong masalah darah seputar ini. Pokoknya ada trik-trik untuk memahami sekelas orang-orang seperti kita yang orang-orang. Harus dipelajari, harus. Karena rumah tangga ini hakikatnya adalah pendidikan.
orang-orang lagi, para kepala keluarga ini kalau menikah, apa sih intinya pernikahan? Pendidikan. Ya apa caranya anak-anak yang nggak ngerti Islam jadi ngerti Islam? Ya apa caranya istri kita yang mungkin keislamannya biasa jadi luar biasa? Pendidikan. Makanya setiap kepala keluarga harus bingung sama keluarganya. Bahkan kalau tomboy A, tomboy B, model begini, model begitu, nanti anak sama istri bersatu. Nah, mempelajari anak-anak dan juga perempuan-perempuannya termasuk pembantu-pembantunya. Apa yang perlu diajari? Yang pertama adalah adab, yaitu mempelajari adab, akhlak. Bagaimana anak-anak itu ngerti adab. Adab yang pertama yang perlu diajari adalah orang tua jangan bingung ya apa caranya anak ini birrul walidain. Setiap ketemu anak di sini sing sopan le, bapak le, sing sopan le, anak le. Duh, sing akhlak jangan bingung begitu. Anak kita gak bakal jadi orang yang kenal sama orang tuanya kalau kita nggak tahu aturannya. Maka ada apa yang perlu diajarkan? Yang pertama, boleh simak baik-baik. Yang pertama, adab yang wajib diajarkan adalah adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang soleh itu mengatakan kalau kepingin anak sukses cuma satu, cetak karakternya. Toh mondok gak mondok pokoknya karakternya tercetak maka beres. Murid yang nanya, ya kok punya karakter? Anak kecil ini kalau pendidikan kita di rumah Islami masih bukan ustaz, masih bukan anak pondokan. Semua dari kita saat awal-awalnya kita pasti tahu bohong itu nggak boleh. Terus kalau kita punya anak kecil terus moro-moro bohong, maksud kita bilang lucu anakku pintar kalau saya kira. Kita nggak mungkin orang tua yang sehat nggak mungkin seperti itu. Boleh, jangan bohong. Boleh, susuknya ibu yang dari pasar nggak boleh diambil. Nggak boleh itu nanti kalau bahasa kasarnya mencuri itu hukumnya dosa. Adab sama Allah. Ya apa caranya? Mentaati syariat tapi yang pantas kayak hari cili. Mentaati syariat yang pantas ke anak kecil. Jangan berbohong, bohong dosa. Kenalkan dosa, kenalkan surga, kenalkan neraka, kenalkan Allah itu maha rahmah. Kali kalau perlu siapkan malaikat-malaikat yang bagian adab dulu. Malaikat Zabaniyah. Kasih kenapa itu ajaran agama Islam daripada mereka bingung sama dunia fantasinya mereka. Kartun, Google, YouTube dan seterusnya. Kenalkan malaikat lebih baik. Bagaimana anak ini kena adab sama Allah. Nah, kalau bohong itu jangan masalah ketahuan atau nggak ketahuan. Ketahuan nggak ketahuan hukumnya nggak boleh. Bagaimana adabnya sama Allah. Nanti kalau sudah besar sholat ya. Nanti kalau sudah besar ahli masjid ya. Nanti kalau sudah besar pintar baca Quran ya. Adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kalau sama Allah adabnya takut. Kalau sama Nabi Muhammad bukan takut tapi malu. Malu apa? Nabi Muhammad itu nanti akan menyelamatkan kita daripada kesengsaraan. Kalau kita orang terlalu nyumbung kepada Nabi Muhammad maka tidak baik. Terus ajarkan semampunya kita. Gak perlu belajar semampunya kita sebutkan Allah kepada Muhammad. Kalau Allah sama Nabi Muhammad sudah mulai ada di hatinya, walaupun belum jangkau, belum lengkap ada di hati, anak ini otomatis birrul walidain dengan sendirinya. Kenapa? Harus kenal pengairan. Sudah kenal sama nabinya, kekasihnya, maka otomatis Allah berikan hatinya untuk gampang bersopan dan berakhlak kepada orang tuanya. Yang pertama adalah adab. Ilmu yang kedua adalah qanaah. Hidup di dunia apalagi gonjang-ganjing ekonominya tak mari-mari. Sak macamnya yang ekonomi nasional, ekonomi internasional, yang A, yang B, wallahu a'lam, yang gak ada habisnya berita seputar ekonomi dan sifatnya WKB kalau Nabi. Jadi beritanya kalau anak kita nggak disusun ilmu qanaah hancur kita. Kalau juga dimelarat, kalau juga dimelarat selama sampai yang sholat juga dimelarat. Bukan berarti jauh melarat. Ditatak mau anak ojo wedi melarat. Kenapa? Jenengan dari Allah. Apa? Jenengan umat Nabi Muhammad. Kalau itu dimelarat, sing qanaah. Kalau bisa makan daging, alhamdulillah daging. Karena nanti ada waktunya jenengan makan itu turun derajat dari mimpi. Kalau ada tempe syukur, nak tempe ini dari Allah, tak nyolong selama tak nyolong syukur sama Allah Ta'ala. Kalau nak ada tempe nanti makan dengan kecap tidak apa-apa nak, tapi dia bukan minta ya Allah ampuni ya kecap, tidak begitu. Minta sama Allah yang tinggi, ya Allah kepingin makan daging sekali.
Ya Allah kepikir makan enak setiap hari. Tapi kalau nyampe nya cuma sayur, terima kasih. Kalau nyampe nya cuma tahu dan tempe, terima kasih. Kenapa? Qanaah, neriman dengan apa yang telah Allah berikan. Bagaimana trik menjadi orang yang qanaah? Trik menjadi orang yang qanaah, jangan pernah memandang pemberiannya, tapi selalulah pandang apa yang diberi. Contoh, ada anak muda, pemuda-pemudi yang sampai sama artisnya 10 tahun, tapi karena dia nggak punya uang, konsernya kapan nanti delok, walaupun di malam, cuma foto 10 tahun. Suatu saat anak ini pergi ke mall gratis, dia ke mall, mau ngafe, mau makan, mau belajar, ketemu artisnya gratis, nggak pakai bodyguard, nggak pakai pengawalan, artis. Jadi nggak bisa bayang ngefans 10 tahun nggak pernah ketemu, apa yang dilakukan? Wah, yang kalau laki sama laki dirangkul, diminta selfie, diminta tanda tangan, diminta semua, ujung-ujungnya minta cendera mata. Artis, saya minta cendera matanya dong, saya minta oleh-olehnya, saya tidak bisa, ada konser yang jadi saya nggak punya uang. Dikasih pulpen. Ya orang mana? Dikira apa ya? Pulpen. Pulpennya Faster Pak 2.400. Tapi pulpen ini ditampani dari nomor seret. Contohnya Pak. Selalu kafe ini. Selalu makanan ini. Kenapa? Sampah. Artisku sendiri. Diingat tapi konco itu biasa yang Faster ya bingung. Wis biasa ya orang 500 kok bingung. Ngawur ya. Perlu Pak sepeda motoran tangan siji. Kenapa? Tangan kiri yang kali pulpen. Kenapa? Pulpen ini artisku. Sampai di rumah dia mengambil, ya Allah, gak wangi belas tapi ya Allah. Gak wangi belas. Kenapa? Yang dibayangkan artisku sampai ke bawah mimpi. Berangkat besok paginya bangun di langsung bilang, alhamdulillah pulpennya semua. Mau berangkat sekolah bingung. Ini ternyata dari ini, ternyata orang di sekolah berangkat sekolah. Di tengah-tengah sekolah bingung bro, ada ibuku menunggu kamar, kemudian ada pasang mau balik pulpen itu digambil, yo boleh loncat bolos ke sekolahnya demi pulpen begini cukup ibu ini. Cekal nih, oh iya mana ini apa ya? Boleh cukup adikku, cukup kakakku, cukup ibuku, karena pulpen biasa. Memang biasa pasar, ya nggak mahal-mahal amat. Akhirnya tak laminati. Pulpen ini Pak dikasih tujuannya ditulis, ini dilaminati. Kenapa? Cek aman. Gak tenang, tapi orang tak mampu ada di tempo. Pandai, tak mungkin jempol di koran, jempol laminating dari pulpen dan lihat bagaimana anak muda mampu menghormati Faster 2.500 yang kalau kita semua kehilangan ini nangis, tidak sumpah, berbeda karena wes langsung kan. Tapi anak ini bisa menghormati ini dengan hebat. Kenapa? Yang dimandang pemberinya. Kita dikasih nafas sama Allah gratis. Tapi tidak pernah ngurus, tidak pernah santai, tidak pernah syukur sama Allah. Tidak pernah terima. Kita dikasih anggota badan yang begitu indah. Allah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling afdolnya, paling bagusnya bentuk kita. Tidak pernah syukur sama Allah. Tidak pernah terima sama Allah. Wah, KPK suka aku melarat terima. Bukan karena melarat kita syukur. Tapi karena ketidakmampuan ini Allah yang berikan kepada kita. Pandang Allahnya, jangan pandang pemberiannya, sehingga kita bisa menjadi orang yang qanaah. Ilmu yang ketiga yang harus kita ajarkan adalah az-zuhud, yaitu ilmu tidak cinta sama dunia. Nah, anak zaman sekarang kadang-kadang forsil sekolah yang tinggi, sekolah yang banter, sekolah sing adol, sekolah sing dhuwur, tapi doktrinnya kurang tepat. Bukan nggak boleh jadi profesor, bagus. Muslim itu butuh cendekiawan muslim, profesor, dokter yang spesialis. Muslimin yang banyak, muslimat yang banyak, tidak ada masalah, kita bangga. Tapi kalau doktrinnya seperti ini nggak baik, apa itu? Ayo sekolah, jadi apa? Ayo sekolah, mangan apa? Akhirnya anak tahunya sekolah gimana? Doktrin yang nggak baik seperti itu. Ini bicara agama Islam ya. Kita bukan bicara agama, bicara di luar agama. Bicara agama Islam yang lagi itu dia. Makan apa? Makan. Anak bayi itu tidak punya rezeki, anak bayi tidak punya kerjaan, tidak punya sama-sama, cukup nangis makan. Cukup lapar, kapan lapar dia nangis makan. Anak bayi aja makan, apa nggak kelaparan. Kok kita yang punya otak baik, punya fisik yang bagus, sekolah dengan baik, didoktrin mana nopo? Jadi opo? Jadi masih gak sekolah, apalagi sekolah. Mangan masih gak sekolah, apalagi sekolah. Gitu untuk anak.
Jangan dilatih, jangan pesimis terus anak ini. Kasih yang positif supaya dia positive thinking pada Allah SWT. Anak sekolah masuk ke sekolah dengan di mana? Masuk ke sekolah dengan dia kerja, tapi di sekolah kerjanya api. Tapi di sekolah mamanya seperti, insya Allah lebih baik. Tapi mana nak? Hamba di Allah kok, bukan hamba di sekolah, bukan hamba di universitas. Mana Yudi? Itu didikan orang tua. Mau coba tidak? Coba tidak. Tak bakal menarik. Cicak itu nempel dan tidak bisa terbang. Tapi makanannya cicak, nyamuk, enggak nempel tapi terbang. Tapi tercatat, tidak tercatat dalam dunia. Tidak ada catatan dalam dunia cicak mati kelaparan, tidak ada. Kenapa? Karena nyamuknya pintar ngeles, tidak ada. Nempel, cuma jelar lidahnya tuh masuk nyamuk. Kok manusia dikasih akal mau melarat, mau mati kelaparan? Mungkin kalau ada usaha, tidak mungkin. Kalau cuma nggak sekolah makan, dari sekolah bagus. Sekolah nggak sekolah dapat kerjaan, tapi sekolah lebih bagus. Jadi doktrinnya itu begitu supaya dia niat belajar dan itu dengan niat yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian setelah beliau mengatakan 3 tadi, wa'arifu hukum, jangan lupa anak-anak itu diajarkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, wadarul akhirah, ajarkan seputar akhirat. Zaman sekarang ya, di zaman yang mana liberalitas itu banyak di mana-mana dinafikan kawan akhirat. Zaman sekarang mau surga. Ya apa? Kita kalau nggak kuat, kalau kita alhamdulillah pengajian, yang nggak pengajian. Terus sama saya ini ngomong rokok kawan, apa pokoknya api itu agama apapun nggak apa-apa, yang penting punya api. Ya apa ya? Bahaya seperti ini, Anda harus kenalkan. Saya tidak punya ilmu banyak, diajarkan sama ustadznya, hadirkan ke majelisnya. Dan bisa ada 2 jenis majelis. Ada majelis yang sifatnya umum, ada majelis yang sifatnya khusus. Ustadz, privat, 4 anak, 5 anak, ajar sholat. Lek besok sholat wudhu di sholat besok, tambahkan nanti ustadznya tahu. Ya caranya anak-anak ini kenal sama Allahnya. Ya caranya anak-anak ini kenal sama Tuhannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa mata ma'arafu huquq Allah arafu huquq abai. Kapan anak sudah mulai connect sama Allahnya, kapan anak sudah mulai connect dengan Nabi-nya, otomatis anak ini jadi anak yang birrul walidain walaupun belum diajari bab birrul walidain. Otomatis. Kenapa? Karena sudah kenal sama Allah dan Nabi-nya. Terakhir, beliau mengatakan wasa'i fil khair kafa'ili. Orang yang berusaha dalam kebaikan itu orang tua, belajarkan anak ilmu agama, belajarkan anak ilmu agama, hukumnya sama seperti orang yang belajar. Jenengan yang mampu mondok, alhamdulillah. Yang nggak mampu mondok, nggak usah di mondok, banyak madrasah. Jangan cukup sama TPQ, lewat pintar baca Qurannya, pintar kan kenal Allahnya. Kalau sudah pintar, ambil dari TPQ-nya, ajarkan ke ustaz. Kalau ustaznya nggak buka pengajian, nggak buka madrasah, datangkan ke rumahnya, coba dibayar. Jangan takut kasih bulanan ustaznya sama mampu. Jangan takut melarat. Gak ada orang berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua berjuang untuk anak, terus foto melarat, tidak ada. Belum pernah dengar Abu Bakar 9 tahun mondok, ditambah ngurus mondok 6 tahun, 15 tahun mondok, ada anak berhenti karena orang tuanya otomatis melarat. Tidak ada. Allah Subhanahu. Tak mungkin sudah orang tua belajar, orang tua berjuang untuk anak semangat, tak mungkin. Ya, kecuali niatnya nggak bagus. Kalau niatnya bagus, tak mungkin melarat. Belajar ilmu seputar Allah dan seputar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya anak menjadi generasi lebih baik daripada orang tuanya. Wa yusalil aba al-ajru wa thawabu mudha'af. Niscaya orang tua akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Orang tua berusaha ngalim anak dapat pahala. Anak jadi alim, orang tua dapat pahala karena dia yang menjadi sebab anak menjadi alim. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, di zaman yang seperti ini, zaman yang tak karu-karuan seperti ini, maka jenengan harus ada fokus sama anak. Kalau jenengan nggak pinter-pinter, nggak fokus sama anak, rumah dihidupi, ojo ditinggali. Pulang kerja, didelok akhlaknya anak yo, masuk rumah, ojo sih dulu Bang. Ojo dulu. Lihat aja masuk rumah kayak mana apa enggak? Enggak, karena jenengan, ojo ustate. Karena di hari kiamat yang dijambak sama anak itu masuk ke nerakanya Allah, bapak bukan ustaz. Kecuali ustaznya ngajarin sesat. Bapak itu ya saya sama jenengan dulu. Ojo tangga, dilihat, tuh anakku dulu kalian nanti. Tuh anakku gak salah, tuh anakku merbunga sanggari di jamaah. Lek, gak
perlu dimarahi, cuma dikatakan udah sopan, sopan. Kenapa? Mau dipasrahkan sama-sama. Jadi dengan kalau mau perhatian sama anak fokus, jadi dengan pikirkan jangan bisa mati. Nah, itu harus gitu dong. Emang ada yang tahu matinya kapan? Tidak ada yang tahu. Besok mati bisa. Semoga banyak umur seolah ya. Pikirkan, aku mati, sampai gumane mati. Jadi dengan langsung mikir, anak yang soleh yang mendoakan saya. Pertanyaannya, kira-kira anak kita datang ke kuburan, baca Yasin dengan lisannya atau HP yang steno, tek Yasin, wal Quran. Kenapa? Kayak iso maca ngaji, kayak iso maca Quran, seperti yang di YouTube ya. Itu bisa terjadi. Jangan baca Yasin ini kebanyakan suaranya HP itu suaranya anak ini. Tahlil yang mau tahlilan ini nyetel, boleh di Google YouTube tahlil, tek la ilaha illallah. Minta dia untuk HP, Yasin HP di atas kuburan, gak menes kita sebagai orang tua. Maka kita punya pekerjaan, fokuskan kerja. Ada waktunya kerja. Pulang dari kerja kalau usah bingung mencari maaf, cari malu, cari nongkrongan. Saja saat perlu pulang dulu anak sama istri kita. Kenapa? Kita kadang-kadang lupa. Balas itu banyak terjadi sama kita karena penelantaran anak sama istri bukan nafkahnya. Kalau nafkah saya jamin dengan top jos, masya Allah. Tapi akhlaknya, istri sewani mendidik dengan gak nasihati, istri berani mentak suaminya ibunya gak nasihati, anak mentak-mentak ibunya dengan gak nasihati. Coba dengan yang selama ini setelah kerja atau kerjanya terlalu fokus, jangan kurangi yang gak penting sampai kurangi, pulang delok nafkahnya. Insya Allah dengan dapat jalan dari Allah untuk benar anak sama istri. Siapa sih nggak boleh punya istri yang solihah? Siapa yang nggak boleh punya anak yang solihah? Tapi anak yang soleh dan solihah, istri yang solihah, bukan bim salah bim tiba-tiba jadi soleh dan solihah. Sekedar jenengan hadir pengajian, jenengan yang hadir pengajian, istrinya nggak datang nggak apa-apa. Tapi nanti pulang sarapan besok, dengar dong, pikir untuk doa pengajian ya. Tapi ini sampaikan jenengan harus menyampaikan pengajian, masuk ke apa bukan? Masuk ke apa lagi sih? Pokoknya di pengajian itu orang satu faedah mengatakan bahwasanya begini, ayo jangan bareng-bareng, insya Allah jadi keluarga yang solihah. Maka semoga yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kesimpulannya adalah semoga kita termasuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak kita jadi anak birrul walidain di saat kita hidup, anak kita jadi orang yang birrul walidain di saat kita wafat. Insya Allah anak kita jauh lebih afdal kedudukannya daripada kita, sehingga anak kita menjadi anak penerus generasi yang lebih baik daripada orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya bukan karena duniawinya, mengangkat derajat orang tuanya karena akhlak, karena cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan berhubungan dengan terjadinya perang di Palestina, apakah ada manfaatnya bagi kami para muslimin dengan gencar memboikot produk-produk Israel yang mana produk-produk tersebut adalah yang laris dan yang dicari konsumen tanam bayi dan yang paling cesplem ada di luar ya. Aduh, paling apik pemutih baik setuju Pak. Lek nang proklin gitu kan ya, ini ya om sama-sama ngerasakan gak cesplem ya lumayan putih, cuma gak seputih yang itu. Gak pokok, ini masalah iman. Ini masalah iman sampai melihat bagaimana anak kecil diinjal-injal gara-gara 100 rupiah, 200 rupiah yang kita sumbangkan kepada mereka. Apakah manfaat? Super manfaat. Apalagi maaf, kalau kita aktif dengan berita Google, berita yang tepat, hoax ya, berita yang tepat dari sumber-sumber yang tepat banyak yang betul. Kalau pada ada efeknya, gak ganti jeneng Pak yang boikot itu Pak. Saya nggak sebut merek ya. Gak ganti jeneng yang diboikot. Ada masalah makanan namanya soleh. Gara-gara diboikot jadinya delos. Nah begitu. Lalu kenapa diganti? Tadi kan ada apa-apa? Ya ada apa-apa. Maka kalau nggak bisa ngirim senjata, nggak boleh ngirim senjata karena negara ini ada aturan hukumnya. Kalau nggak bisa ngirim duit karena uang kita pas-pasan, kirim yang pertama-tama. Dan juga berikan dampak yang signifikan lewat untuk tidak membeli daripada produk-produknya mereka. Ini bukan Alfan gini ngomong, jadi kan lihat YouTube yang Habib, yang Ustadz, yang Kiai, yang Gus semuanya sudah menyebutkan untuk tidak membeli yang berhubungan sama mereka.
Alhamdulillah muslimin sudah boikot 3 bulan, 4 bulan sekarang. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang sampai mati gara-gara memboikot. Semuanya jalan. Dan saya yakin kalau kita memboikotnya karena ikhlas dan mau membantu para muslimin dan muslimat, jelas Allah beri keberkahan tersendiri. Para suami yang perhatian, mau ke ratu mungkin ya, kalau mau ke supermarket, ayo tuku singa ayam, ayo tuku jeledi, makanan kurang-kurang putih, nggak apa-apa wes, insyaallah ya. Kurang-kurang enak, nggak apa-apa wes, yang penting bukan daripada produknya mereka. Insyaallah saya yakin nggak ada sendiri kok, sak rumah tangganya diberi keberkahan khusus karena ada perhatian kepada sesama muslim. Yang kedua, apa yang dilakukan untuk memperkuat ketauhidan kita di akhir zaman? Jelas memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihafalkan ya, diamalkan itu semuanya. Yang ada tahlilannya jangan dalam keadaan kosong, tidak semantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Maha Satu, Allah tidak Tuhan selain Allah, tidak putar atas bed. Tapi tidak cukup dengan itu, belajar seperti ini. Pengajiannya didengarkan, ditangkap dengan baik, gak bisa dihafal kabeh. Minim satu untuk dibawa pulang untuk menguatkan. Ada vitamin yang dimasukkan lewat dalam, diserang dari dalam itu penyakit, yaitu penyakit pemberokotan tauhid. La ilaha illallah. Ada yang sifatnya lewat tauhid dengan belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencaci para ulama. Kalau mau tauhidnya selamat, jangan caci para ulama, para aulia, para sholihin. Kalau kita semua para ulama, ojo milon ulama. Kenapa? Karena disebutkan siapa orang yang lisannya jatuh pada kehormatan orang soleh, niscaya Allah tidak akan lahirkan dari keturunan orang soleh. Masuk di KPK Pak, ya Allah anakku soleh, enggak apa-apa dari wong soleh sebelum kita taubat dan mencabut daripada kehormatan atau penjanjian kita kepada ulama. Ojo kira kiai, jangan kira ulama, tidak cocok tidak, tidak cocok ditetek, tidak cocok didelok, tidak usah dijanji. Wis ka ulama, kira ulama. Wis ka wali, kira wali. Akhirnya anak kita akan imbasnya. Kullu mauludin yuladu ala fitra. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci yang mengotori orang tuanya. Bukan ditempel di kotoran, tapi dikenalkan yang hendak itu orang tua sudah mengotori daripada akhlaknya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna 'alaihi faman yusamil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه ببقاع الأرض واطمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح ركبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.